Korban dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung di Mataram, Nusa Tenggara Barat jadi 17 orang perempuan. Menurut Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi, 2 korban tersebut 1 diantaranya masih di bawah umur. Joko Jumadi mengatakan 2 korban tersebut datang sendiri ke Polda NTB untuk membuat laporan atas dugaan pelecehan oleh Agus Buntung. Dia mengatakan 1 korban tersebut sempat dilakukan pelecehan seksual. Sementara korban lainnya mengaku masih dalam tahap percobaan pelecehan seksual. Sampai saat ini Joko mengatakan sudah ada 9 saksi korban yang diperiksa. Tetapi yang sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual masih 1 korban. Joko juga menyebutkan alat bukti video yang diberikan korban kepada KDD berupa video grooming seperti video korban lainnya. Kuasa hukum Agus Buntung, Aminuddin, mempertanyakan keberpihakan Komisi Disabilitas Daerah NTB terhadap kasus Agus Buntung. Hal tersebut dikatakan Aminuddin menyikapi pernyataan Ketua KDD NTB Joko Jumadi yang membenarkan rekaman suara pria yang berisi rayuan hingga ancaman adalah suara Agus Buntung. Seharusnya, kata Aminuddin, KDD bisa merunut dan mempertanyakan bagaimana cara memperoleh rekaman itu dan bagaimana rekaman dibuat. Keterangan Aminuddin, Agus pun mengiyakan rekaman itu mirip suaranya. Namun, ia membantah bahwa isi percakapan yang ada dalam rekaman suara dan video itu. KDD kemudian meminta bantuan sesama advokat disabilitas untuk mendampingi Agus sampai proses penyidikan selesai. Dengan harapan Agus merasa nyaman karena sesama disabilitas. Bahkan kata Joko, Agus yang saat ini sebagai tahanan rumah juga merupakan permintaan KDD terhadap pihak kepolisian. Adapun di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut penetapan Agus sebagai tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian pihak kepolisian. Selain itu, fasilitas rumah tahanan juga belum memenuhi syarat untuk mengamankan seorang penyandang disabilitas. Lebih lanjut, pihaknya juga belum memiliki rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Syarif menjelaskan pihak kepolisian sangat berhati-hati menangani kasus ini. Sebab kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Polisi pun diketahui sudah melakukan rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Dalam proses tersebut Agus memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang sudah disiapkan. Rekonstruksi tersebut berlangsung di 3 lokasi yakni Taman Udayana Kota Mataram, Nangs Homestay, dan Jalan Depan Islamic Center Mataram. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.